eh, semangat kita itu getok tular. Jadi siapa yang sudah berhasil itu wajib menularkan kepada petani yang lain di sekitar. Nah, itu kerja kami. Alhamdulillah hari ini sudah banyak sekali organisasi-organisasi termasuk HIPI yang terlibat dalam kegiatan pertanian itu membantu pemasifan biosaka ini. Nah, biosaka sebenarnya dari awal dikenal sebagai pupuk oleh bahasa petani. Karena memang rumput juga bahan organik. Namun pada akhirnya biosaka ini diteliti dan disimpulkan oleh salah satu profesor peneliti kita, salah satu guru besar ITB, Institut Teknologi Bandung, yaitu Profesor Dr. Robert Manurung. Beliau juga menjabat salah satu guru besar, mungkin saat ini juga menjabat guru besar di Groningham, menyampaikan bahwa biosaka ini elisitor. Mengingat dengan bukti-bukti yang ada di lapangan, mulai dari penggunaan pupuk yang sangat minim, serangan hama yang sangat minim, dan kemudahan yang terjadi pada tingkat petani, biosaka ini akhirnya digolongkan sebagai elisitor, di mana rumput itu tumbuh tanpa gangguan hama. Di mana menurut rumput, Indonesia itu tidak ada kendala masalah lahan. Jadi kalau kita melihat rumput itu dari Aceh sampai Papua, di mana kita melihat pasti ada rumput. Di mana ada ruang terbuka pasti tumbuh rumput gitu. Nah, rumput ini saya pikir juga tumbuhan sempurna karena memiliki akar, batang, daun yang harus kita akui, rumput itu adalah tumbuhan yang juga memiliki unsur hara, membutuhkan unsur hara untuk dia tumbuh. Jadi kesimpulan singkat kita, apapun tolok ukurnya oleh para pakar, para peneliti, kami meyakini bahwa rumput itu mampu dan bisa dijadikan sebagai pupuk organik. Nah, meskipun belum banyak pakar yang meneliti tentang rumput sebagai pupuk, karena selama ini rumput banyak digolongkan oleh para peneliti sebagai gulma atau pengganggu. Tapi dengan suburnya rumput, dan lihat secara visual mata bahwa rumput itu juga tumbuh dengan baik, kita meyakini unsur hara yang dipenuhi, yang diserap oleh tanah, yang diserap oleh rumput bisa dijadikan pupuk. Jadi biosaka dikenal sebagai elisitor dan biosaka di tingkat petani juga dikenal sebagai pupuk. Bahkan dengan ketahanannya rumput tumbuh di mana-mana, biosaka di beberapa wilayah juga dikenal sebagai anti hama. Jadi bisa dikenal all in one lah ini bagi petani-petani yang sudah membuktikannya. Mungkin begitu. Oke, tadi disinggung oleh Pak Ansar bahwa memang pemilihan rumput ini harus yang sehat dan sempurna. Memang apakah ada indikatornya secara kasat mata, Pak Ansar? Ya, jadi kalau kami mengenalkan pemberdayaan biosaka ini kepada petani-petani dengan cermat. Kalau ilmu dulu ada bahasa istilahnya niteni. Nineti itu berawal dari ngamati dan nyermati kondisi visual tanaman. Nah, ini sebenarnya untuk antisipasi, selain untuk pupuk, biosaka bisa untuk anti hama. Nah, selama ini pengendalian hama lah yang memakan biaya sangat tinggi, memakan hampir mungkin 30% biaya produksi dalam pertanian itu. Nah, dengan pengamatan bahan baku, dengan syarat tidak ada sentuhan hama, tidak ada bekas gigitan hama, tidak ada bekas terindikasi jamur, tidak ada terindikasi dia kekurangan unsur hara dari bagan dari warna daun yang kita amati, itu mampu mencerminkan bahwa tanaman yang kita pilih pada saat itu tidak disukai hama, tidak terindikasi penyakit, atau mungkin dia terindikasi penuh skala kesuburannya. Jadi pengamatan-pengamatan ini sebenarnya sangat mudah karena kita hanya mengamati rumput dan semua orang mampu melakukan, sehingga antisipasi untuk pemenuhan kebutuhan pupuk dan pengendalian hama itu bisa kita lakukan saat dalam proses pencarian bahan untuk membuat biosaka. Jadi cukup simpel sebenarnya.